Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jade Rea Almira Arif, mahasiswi dari Akademi Farmasi Surabaya angkatan 2019 dengan mata kuliah mikrobiologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang bakteri. Bakteriologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang kehidupan dan klasifikasi bakteri. Lalu ada struktur anatomi sel bakteri, cara kerja sel bakteri, interaksi antar sel bakteri, dan juga tanggapan bakteri terhadap perubahan pada lingkungan hidupnya. Bakteri memiliki nilai ekonomi penting dalam kehidupan manusia, dan demikian pula bakteriologi. Pengetahuan dalam ilmu cabang ini dapat bermanfaat untuk pengobatan, ilmu pangan, gizi, pertanian, dan juga industri, terutama industri fermentasi. Di bakteri terdapat struktur sel bakteri. Di antaranya ada membran sel, sitoplasma, DNA, ribosom, mesosom, dan flagella. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi-fungsi dari struktur sel bakteri. Di sini saya akan menjelaskan struktur dasar dari sel bakteri. Struktur dasar dari sel bakteri dibagi menjadi dua, yaitu struktur luar dan struktur dalam. Struktur luar meliputi dinding sel, kapsul, membran sel, flagella, dan pili. Lalu struktur dalam meliputi sitoplasma, nukleoid, ribosom, dan plasmid. Struktur dasar sel bakteri yang pertama ada membran sel. Membran sel tersusun atas lemak dan protein. Membran sel berfungsi untuk mengatur keluar masuknya zat ke dalam sel. Lalu yang kedua ada sitoplasma. Sitoplasma berfungsi sebagai tempat berlangsungnya reaksi metabolik. Lalu yang ketiga ada DNA. DNA berfungsi untuk mengontrol sintesis protein dan pembawaan sifat. Lalu yang keempat ada flagella. Flagella berfungsi untuk bergerak. Flagella melekat pada membran luar dinding sel. Lalu yang kelima ada ribosom. Ribosom tersusun atas protein dan RNA. Ribosom sebagai tempat sintesis protein. Lalu yang keenam ada mesosom. Mesosom terbentuk dari membran sel yang tidak membentuk lipatan. Mesosom berfungsi sebagai tempat pemisahan dua molekul DNA dan berperan juga dalam pembentukan dinding sel baru antara kedua sel anak tersebut. Ukuran sel bakteri yaitu mikroskopis, yang artinya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop. Bakteri terkecil contohnya ada Dialister neosinter yang panjang tubuhnya 0,15 sampai 0,30 mikrometer. Lalu ada bakteri terbesar, contohnya ada Spirillum voluntas, yaitu panjang tubuhnya 13 sampai 15 mikrometer. Lalu bentuk bakteri ada 3 macam, yaitu yang pertama ada bentuk bulat atau kokus, yang kedua bentuk batang atau basil, dan yang ketiga ada bentuk spirilia. Bentuk-bentuk dari bakteri yang berbentuk batang atau basil ada 3, yaitu yang pertama ada monobasil, yang kedua ada diplobasil, dan yang ketiga ada streptobasil. Monobasil terdiri dari satu sel, kemudian diplobasil terdiri dari 2 sel yang bergandengan. Lalu yang ketiga ada streptobasil. Streptobasil terdiri dari 4 sel yang bergandengan.
Lalu ada bentuk-bentuk bakteri bulat atau kokus. Yang pertama ada monokokus, yang kedua ada diplococcus, yang ketiga ada staphylococcus, yang keempat ada streptococcus, yang kelima ada sargina, dan yang keenam ada tetracoccus. Bentuk-bentuk bakteri Spirilia ada 3, yaitu yang pertama ada spiral, lalu yang kedua ada vibrio, dan yang ketiga ada spiroseta. Bakteri berkembang biak dengan cara rekombinasi genetik dan membelah diri. Bakteri bergerak dengan menggunakan flagel. Lalu rekombinasi genetik itu apa sih? Rekombinasi genetik itu adalah pemindahan secara langsung bahan genetik atau DNA di antara dua sel bakteri. Di sini saya akan menjelaskan tentang rekombinasi genetik pada bakteri. Yang pertama ada transformasi. Transformasi merupakan perpindahan materi genetik berupa DNA dari sel bakteri satu ke sel bakteri yang lain. Yang kedua ada transduksi. Transduksi merupakan pemindahan materi genetik bakteri ke bakteri yang lain menggunakan perantara virus. Lalu yang ketiga ada kombinasi. Kombinasi merupakan bergabungnya dua sel bakteri negatif dan positif dengan membentuk jembatan untuk pemindahan materi genetik. Di sini saya akan menjelaskan macam-macam bakteri yang berdasarkan sumber oksigen, yaitu ada 2. Yang pertama ada bakteri aerob. Bakteri aerob merupakan bakteri yang menggunakan oksigen. Contohnya ada Nitrosococcus dan Niktobacter. Lalu yang kedua ada bakteri anaerob, yaitu bakteri yang tidak menggunakan oksigen. Contohnya ada Streptococcus lactis. Di sini saya akan menjelaskan macam-macam bakteri berdasarkan kebutuhan oksigen. Yang pertama ada bakteri aerob obligat, yaitu bakteri yang dapat hidup dalam suasana yang mengandung oksigen. Contohnya ada Niktobacter. Di sini saya akan menjelaskan macam-macam bakteri berdasarkan kebutuhan oksigen. Yang pertama ada bakteri aerob obligat, yaitu bakteri yang dapat hidup dalam suasana yang mengandung oksigen. Contohnya ada Niktobacter. Lalu yang kedua ada bakteri anaerob obligat, yaitu bakteri yang dapat hidup hanya dalam suasana tidak ada oksigen. Contohnya ada Clostridium tetani. Lalu yang ketiga ada bakteri anaerob fakultatif, yaitu bakteri yang dapat hidup tanpa atau adanya oksigen. Contohnya ada Salmonella typhosa. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada salah kata atau perbuatan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.